Langit wah surya lanteng suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Lintang Septi Handen. Dan saya Nabila Syifa Nurjana. Kami dari MTSN 2 Blitar sedang melakukan penelitian opsi tentang tradisi manten kopi di Cafe The Karanganyar. Hari ini kami akan menyaksikan tradisi manten kopi yang unik dan menarik. Tradisi yang hanya ada satu-satunya di dunia loh. Iya, bener banget. Tradisi ini bukan hanya meriah, tapi menyimpan banyak sekali nilai budaya, sejarah, dan kebersamaan yang masih dijaga hingga sekarang. Nah, penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk ikuti perjalanan kami dari awal hingga akhir. Let's go! Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Ini dengan kakak siapa? Saya Jeng Zameira. Saya Gus Rehan. Ya, Oke. kami dari Paguyuban Gusdeng Kabupaten Blitar. Oh iya, baik, hari ini kami dari MTSN 2 Blitar akan mewawancarai kakak tentang tradisi manten kopi. Oke, menurut pendapat Anda, apakah media sosial efektif untuk memperkenalkan budaya lokal seperti manten kopi? Oke, baik. Sebelumnya perlu diketahui bersama manten kopi ini merupakan budaya lokal ya yang patut untuk dilestarikan. Dan apakah media sosial itu berperan penting dalam melestarikannya? Tentu iya, kita sebagai generasi muda, we are the agent of change untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya dengan maraknya digitalisasi yang ada yang kita punya saat ini seperti media sosial, Instagram, YouTube, TikTok, itu akan mempermudah kita untuk mempromosikan budaya, di mana budaya ini nanti perlu untuk dilihat atau dilestarikan kepada anak cucu kita untuk kedepannya agar tetap lestari dan juga tidak tertinggal oleh zaman begitu. Oke, lanjut ya. Menurut Anda, siapa yang paling berperan dalam melestarikan budaya lokal? Baik, seperti kita ketahui bersama bahwasanya saat ini masyarakat itu media sosial seperti yang saya sebutkan tadi itu banyak dipahami lebih dalam oleh anak-anak generasi muda seperti kita generasi Gen Z dan di bawahnya juga seperti Alpha dan sebagainya. Begitu sehingga menurut saya generasi muda adalah peran yang paling penting atau tokoh yang paling penting dalam masyarakat untuk mewujudkan kelestarian budaya yang kita miliki. Karena apa? Yang yang tua-tua niku itu tuh masih kan nanti juga akan ada masanya sendiri, sedangkan kita adalah generasi yang melanjutkan ke masa berikutnya. Tentunya kami sebagai generasi muda perlu mengetahui hal tersebut. Tapi perlu kita bertahu bersama bahwasanya sinergi antara masyarakat baik budayawan, mancanegara dan juga lokal itu sangat penting untuk mewujudkan manten kopi lebih lestari begitu. Oke, baik Kak. Saya lanjutkan ke teman saya ya Kak. Baik. Apa makna manten kopi menurut generasi muda? Baik, menurut generasi muda ya. Ya. Menurut generasi muda, menurut saya manten kopi adalah suatu rasa syukur untuk panen raya yang besar dan harapannya juga akan lebih besar, dan luar biasa juga Kabupaten Blitar ini memiliki salah satu produksi kopi yang besar juga. Dan manten kopi tadi juga sempat dikatakan oleh Om Wima, pemilik dari kebun kopi di Karanganyar, bahwa manten kopi ini
ada hal unik yang baru saya tahu dan mungkin Jeng Zami juga barusan tahu. Jadi kopi itu ada lanang dan wadon seperti itu. Jadi ini adalah satu hal unik yang perlu kita lestarikan, perlu kita kembangkan bersama melalui generasi muda, melalui seniman, budayawan dan sahabat mancanegara seperti itu. Kita lanjutkan pertanyaan ya. Boleh. Menurut Anda, mengapa budaya manten kopi perlu dilestarikan? Seperti yang saya katakan tadi, Manten Kopi adalah unik dan kebun kopi di Karanganyar ini adalah satu-satunya di dunia ya. Dan perlu diketahui juga bahwa Indonesia ini merupakan negara produsen kopi terbesar nomor 4. Jadi sudah seharusnya kita sebagai generasi muda, kita sebagai warga Indonesia bangga untuk melestarikan budaya kopi dan manten kopi ini seperti itu. Terima kasih telah menyediakan waktunya. Baik ya Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Kami di sini untuk mewawancarai Bapak seputar manten kopi untuk persetujuan lomba Bapak. Oke, langsung mulai saja ya. Bagaimana sejarah munculnya tradisi manten kopi? Manten kopi sudah ada sejak lama, saya kurang tahu. Yang jelas sudah sejak zaman ini masih dikelola Belanda. Gitu. Tapi sudah tradisi sudah lestari 100 tahun lebih lah sampai sekarang sudah. Lanjut, mengapa tradisi ini masih dipertahankan hingga sekarang? Karena pertama ini adalah identitas dari Karanganyar. Kedua tentu saja ini kan mengandung doa ya. Doa itu kan ya Anda kan juga nggak bisa besok wah bosen dungo kan nggak bisa. Nah dan ini karena ini berlanjut karena apa? Karena melekat dengan tradisi yang setiap tahun selalu dilakukan mau tidak mau, yaitu apa? Panen raya kopi. Jadi manten kopi ini tradisi untuk menyambut panen raya kopi. Nah sekarang disinergikan dengan sisi pariwisata. Jadi kenapa menjadi bukan hanya itu ya, bukan hanya harus dilestarikan, tapi karena ini juga perlu dilestarikan. Oke, bagaimana tahapan pelaksanaan manten kopi dari awal hingga akhir? Tahapan awal itu jadi gini, pertama dipahami dulu tentang simbolisasi kopi lanang dan kopi wadon ya. Kopi lanang kan disimbolkan oleh Joko Gondel namanya. Kalau kopi wadon itu oleh Sri Gondel. Nah seperti orang temu manten, yang perempuan ini kan nunggu di rumah. Nah si cewek ini Sri Gondelnya nunggu di pohon kopi yang ada kopi lanangnya. Lah Joko Gondelnya itu ya kayak mempelai pria tuh kan kalau mau apa mantu itu kan arak-arakan juga. Nah jadi Joko Gondelnya itu diarak berame-rame mulai dari pintu depan sana sampai ke pohon kopi yang ditentukan. Nah di pohon kopi tersebut diadakan ijab kabul. Jadi dipilih kopi lanang, kopi wadon, didoakan oleh penghulunya, kemudian diserahkan secara simbolisasi kepada dua sosok Joko Gondel dan Sri Gondelnya itu. Kemudian kopi itu diarak, diserahkan ke saya selaku pimpinan perusahaan. Nah setelah itu saya akan menyerahkan ke kepala pabrik untuk diproses. Sebetulnya yang intinya di situ. Nah tapi kalau yang tarian, makan-makan, terus lomba itu kan tambahan. Ya. Oke lanjut. Apa makna dari istilah manten kopi? Manten kopi, ya manten itu kan awal mula kehidupan. Ya, jadi salah satu permulaan kehidupan itu adalah manten. Karena kalau nggak orang tuamu nggak manten, kalian nggak ada, ya kan? Nah artinya menyambut kehidupan inilah yang harus kita sambut dengan rasa syukur ya, dengan harapan panen nanti bisa berlimpah. Terus para pekerjanya juga diberikan keselamatan, kelancaran. Dan yang tidak kalah penting adalah panen ini bisa mendatangkan kesejahteraan untuk kita semua. Oke lanjut. Apa makna simbolik dari setiap tahapan prosesi? Tahapan siapa proses? Ya tadi itu tak jelas. Oh iya. Ya di situ tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya ya Pak. Ya sama tak sambil ya. Baik. Apa nilai-nilai yang diwariskan melalui tradisi ini Pak? Nah, pertama tentu rasa syukur, selalu bersyukur ya terhadap
nikmat karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus nilai-nilai nguri-nguri budaya, ya bahwa budaya itu adalah tradisi yang harus, identitas yang harus kita pastikan melekat di kita. Terus yang ketiga adalah kedekatan dengan alam, ya karena mau nggak mau ya, dengan paling nggak dengan kita berjalan melewati pepohonan, kemudian menyaksikan buah kopi yang dipetik, itu kan tentu kita bisa melihat bahwa itu adalah salah satu anugerah dari alam. Ya. Yang keempat tentu cinta kasih. Ya, karena tanpa cinta kasih, ya, kehidupan tidak akan lagi membawa kebahagiaan. Kira-kira perubahan apa saja yang terjadi dari masa lalu hingga sekarang, Pak? Perubahan, ini kalau pakemnya itu sebetulnya relatif tidak banyak berubah, pakem dasarnya. Cuman kemasannya itu kan tentu harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi kan kita sekarang pariwisata ya. Nah, jadi bagaimana ritual ini bisa menarik? Salah satunya adalah visualisasi Joko Gondel dan Sri Gondel itu sendiri. Kalau Joko Gondel, Sri Gondel itu kan sebetulnya kopi, nggak ada orangnya gitu. Tapi kan kalau nggak ada orangnya kan kurang menarik gitu ya. Kita adakan si anak muda dan gadis muda itu tadi untuk sebagai simbol dari Joko Gondel, Sri Gondel. Terus ya sekarang kan juga selalu diadakan pentas seni, salah satunya Barongan Warak ya. Jadi Warak itu adalah identitasnya Desa Modangan. Karena apa? Karena di dekat sini ada situs purbakala namanya Arca Warak. Nah, itu yang kita angkat. Akhirnya menjadi Barongan Warak khasnya Modangan. Itu. Terus apalagi ya? Ya banyaklah variasinya, termasuk variasinya salah satu pengiringnya ada orang-orang londo-londo. Ya, dulu kan nggak ada londonya gitu. Sekarang kan menjadi daya tarik ya seperti itu. Tantangan terbesar dalam menjaga tradisi apa kira-kira, Pak? Tantangan terbesar? Ya. Tantangan terbesar ya tentu saja adalah mewariskan atau mentransfer yang namanya literasi. Literasi itu kan pengetahuan ya. Kan selalu orang merasa bahwa anak muda sekarang tidak mau melestarikan budaya. Ya, pertanyaannya apakah memang tidak mau atau tidak tahu misalnya. Ataukah tidak tertarik? Kan itu harus kita bedah di situ ya kan. Dan ternyata dengan treatmentnya seperti ini banyak kok anak muda tertarik, buktinya kalian datang ke sini. Ya kan? Iya. Kalian anak muda buktinya datang ke sini gitu ya. Jadi memang tantangannya adalah itu tadi mentransfer pengetahuan tentang tradisi apapun ya. Jadi buat anak muda itu tahu, tertarik, terus mau meneruskan gitu, mau meneruskan dan mengembangkan ya. Baik. Kan kalian nggak akan mau meneruskan tradisi kalau dianggap nggak penting toh. Iya. Gitu kan. Tapi kalau kalian menganggap ini sesuatu penting ya kita lestarikan gitu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap generasi muda saat ini dalam memahami mantan kopi itu, Pak? Generasi muda? Ya. Keren ya MTS 2. Ya generasi muda itu kan ya luas kan. Iya. Saya nggak bisa menilai hanya dari 1-2 orang. Tapi ya secara umum itu sama masalahnya. Generasi muda itu memang perlu difahamkan. Karena kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kalau nggak sayang kan nggak mau terlibat gitu kan. Itu sih. Sekali lagi ya, Pak. Apa harapan Bapak terhadap masa depan tradisi ini, Pak? Semoga tradisi ini akan terus lestari menjadi sebuah identitas yang kuat ya, sehingga bisa mengangkat branding dari Blitar itu sendiri dan Indonesia. Ya, jadi ya karena identitas itu yang kuat yang akan membawa dalam banyak hal ya. Membawa pada edukasi, membawa pada kesejahteraan ya kan. Kenapa Bali itu ramai di tangan pengunjung ya karena identitasnya kuat. Kalau kalian ngikut-ngikut, nggak punya sesuatu yang bisa dipertahankan gitu ya apa yang mau membuat orang tertarik kan gitu. Sudah. Terima kasih atas waktu yang disediakan Bapak. Wah, tidak terasa ya, kita sudah mengikuti rangkaian acara Mantan Kopi dari awal hingga akhir.
Capek sih, tapi seru banget. Ternyata tradisi ini bukan sekedar arak-arakan ataupun perayaan biasa. Betul sekali, di balik kemeriahannya ada nilai gotong royong, persatuan, rasa syukur, dan kecintaan terhadap budaya lokal kita. Dari wawancara yang sudah kita lakukan, kita juga belajar bahwa suatu tradisi tidak akan bertahan tanpa dukungan masyarakat dan generasi muda. Karena itu, mari kita terus mengenal, menjaga, dan melestarikan budaya daerah kita. Siapa tahu giliran kita nih yang akan meneruskan tradisi-tradisi berharga seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di Tradisi Manten Kopi 2026. Jangan lupa like, komen, share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.